di kejaksaan itu juga selama ini memang borok. Apa yang menimpa Febri Ardiansyah, boleh saya sebut namanya lengkap karena udah ditetapkan sebagai tersangka kan sama Polri kemarin. Katanya nyucinya libatin keluarganya segala macam, Iya, ada anak komunitasnya segala pertamanya, macam. ada anak keduanya. Itu paling nggak uang itu dicuci di sekitar 16 perusahaan. Dan semua uang yang dicuci itu adalah hasil penggelapan, hasil pengambilan alihan dari uang-uang yang kemudian diproses. Hasil pemerasan. Bahasa Dan juga- kasarnya hasil pemerasan begitu ya. Ya, dan juga dari hasil penyidikan beberapa perkara besar yang kemudian masuk di kejaksaan. Itu diambil dan kemudian ditempatkan dengan pola-pola money laundering di sekitar 16 perusahaan. Dan salah satu jumlah angka yang terbesar itu saya ingat, Itu dugaan kuat yang melakukan pencucian uang itu segala macam. Siapa yang diduga kuat? itu Febri Ardiansyah, tapi dia nggak tampil secara langsung di depan. Dia hanya pengendali di belakang layar. Ada sekitar 5 orang yang kemudian dia utus sebagai nominan dan juga gatekeeper-nya itu. Yang kemudian menjalankan bisnis dengan memanfaatkan uang itu di beberapa perusahaan itu. Dan transaksi itu terjadi sejak 16 November 2022. Oke. Diindus begitu ya? Ya, menjelang 1 tahun ketika Febri Ardiansyah itu dilantik sebagai Jampitsus. Dia dilantik kan 6 Januari 2022 itu kalau nggak salah ya. Dan transaksi yang kemudian mengarah pada proses cuci uang atau TPPU yang melibatkan dia, yang diduga melibatkan dia itu dimulai sejak 16 November 2022 dan yang terakhir itu pada 2 Desember tahun 2024. Dan transaksi terakhir terkait dengan pemanfaatan uang dari hasil rampok beberapa kasus di kejaksaan itu Perasan, tertingginya itu 1,5 triliun penempatan di satu perusahaan. Itu saya catat transaksinya di tanggal 2 Desember 2024. Saya boleh dong sebut nama perusahaannya tapi inisialnya TI, PT TI. Siapa ownernya? Isinya aja. Beneficial ownernya adalah Febri Ardiansyah. Diduga dia kuat ya. Itu 95% kepemilikan saham di perusahaan itu adalah dia dengan total penempatan dana sekitar 1,5 triliun. Wow. Lewat akuisisi terhadap perusahaan PPM misalnya. Ngeri juga ya. Dan masih ada lagi itu transaksi. Tadi baru saya sebutkan 2 perusahaan. Masih ada lagi sekitar 13 sampai 14 perusahaan yang menjadi tempat penempatan. Jadi perusahaan-perusahaan cangkang itu dibuat untuk menampung cuci uang Ya, ini karena kalau kita lihat rentetan pembentukan perusahaan-perusahaan itu dilakukan dengan menggunakan 2 mekanisme. Yang pertama adalah mendirikan perusahaan baru, yang kedua adalah proses akuisisi perusahaan lama. Tapi kebanyakan itu lewat pendirian perusahaan baru. Ya pasti. Dan perusahaan baru itu secara konsisten hampir semuanya itu didirikan oleh 2 manusia yang menjadi utusan, nominan dan gatekeeper-nya dia. Yang pertama saya sebut nama yang udah ditetapkan juga sebagai tersangka, DR. Tersangka. Oh. Inisialnya. Yang kedua adalah NH. Jadi DR itu selaku pendiri, sedangkan NH itu bermain pada posisi kepemilikan saham mayoritas dan juga komisaris dan juga merangkap sebagai direktur utama. Nah, jadi kita mau bilang apa lagi? Dan saya kira ini informasi-informasi penting yang kemudian didapatkan dari sumber-sumber yang saya rasa cukup relevan gitu. Dan juga kita menggunakan pola-pola forensik akuntansi, audit investigasi untuk kemudian menelusuri aliran dana tersebut. Tapi pada posisi ini saya ingin menggambarkan seperti ini. Inilah wajah kejaksaan kita. Inilah wajah kejaksaan kita. Dan saya sebut ini hanya sekedar fenomena gunung es saja. Wajah penegakan hukum kita lah. Wajah penegakan hukum kita terutama dalam konteks kejaksaannya. Apa yang mau kita andalkan tuh Bang? Faisal. Jadi begini cara ngelihatnya sederhana sekali. Jadi saya ngelihat di kejaksaan, baik di kejaksaan maupun di kepolisian. Tadi seperti yang dibilang, kasus ini merupakan bagian dari politik saling menyandera itu. Ini merupakan tontonan yang sangat memalukan. 2 lembaga yang seharusnya berkolaborasi tampil ke depan, maksimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi pada faktanya justru menunjukkan buruknya Kapolri. Saling berhadapan-hadapan, saling mengancam untuk saling membuka kasus korupsi yang terjadi di tubuh masing-masing. Yes. Dan saya bilang apa yang terjadi di kejaksaan itu bukan persoalan individu, ini catatan pentingnya. Betul itu. Ini bukan persoalan individu, ini persoalan sistemik yang terjadi di kejaksaan. Yes. Dan nggak mungkin Febri Ardiansyah itu dia mengemplang hasil sitaan atas uang-uang korupsi itu atas keinginan pribadi dan kemauan pribadinya dia. Nggak bisa. Kalau nggak ada instrumen kekuasaan yang paling atas memerintahkan, nggak mungkin dilakukan itu. Tapi kan juga itu makanya saya bilang tadi berkaitan dengan peristiwa yang disebutkan oleh beberapa sumber. Burhanuddin ST Kejagung itu meminta kepada presiden merengekkan istilahnya itu untuk memindahkan kasus itu dari Polri ke kejaksaan. Artinya apa? Ada hubungan yang nggak bisa enggak. ya diplomasi Ada, juga buruk. ada Nggak usah perspektif lagi yang menarik sekali. Sejauh ini saya nggak pernah melihat adanya konsistensi perumusan agenda anti korupsi yang nyata dijalankan secara komitmen, secara kontinu oleh Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini. Justru sebaliknya,
Dia menunjukkan diri sebagai aktor yang menyemai tingginya perilaku korup yang terjadi di tubuh kekuasaan saat ini. Iya, justru itu. Itu yang saya lihat, Bang. Contohnya apa? Dia menggunakan instrumen fiskal sebagai instrumen patronase untuk bagi-bagi proyek kepada para loyalis dan para pendukungnya. Nah, sekarang kita lihat titik awal dari pertempuran, peperangan antara Kejaksaan Agung dan polisi itu adalah lewat BGN, lewat korupsi MBG. Dan salah satu bentuk patronasi instrumen fiskal yang dilakukan oleh Prabowo untuk bagi-bagi jatah yang modusnya adalah korupsi adalah MBG. Ya. Dan ini membuka celah tuh. Oh, dan no, itu benar. Dan ketika kasus Sony Sanjaya Yes. dihantam oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, lalu kemudian menyusul lalu dia hantam juga. Ini semua memiliki irisan dengan proyek korupsi di MBG. Ya. Ya. Jadi ada kesan ya, sejumlah informasi mengatakan bahwa ada kesan nih. Lalu ini di balik layar dia bekerja untuk petinggi Polri. Ya. Ya, dalam kaitan ini. Nah, Febri ini sok bersih. Ngantamin nih, tang ya, atas nama polisinya. Lah, polisi bilang dong, di situ juga banyak maling. Kan kira-kira begitu. Makanya saya bilang tadi, yang nempel pada diri presiden itu hanya pidato. Nah, terkait dengan program agenda anti korupsi itu, saya nggak melihat ada rumusan pastinya. Ada nggak yang bisa menjabarkan kepada saya rumusan paten, rumusan konkret dari agenda anti korupsi presiden yang sudah dilaksanakan secara konsisten sampai dengan hari ini? Nggak ada. Justru pada sisi fiskal, pada sisi moneter, pada sisi pengelolaan anggaran itu, dia merupakan bagian dari aktor yang memberikan kesempatan politik kepada bawah-bawahannya itu untuk merampok KDMP, MBG, dan berbagai macam problem sistematik struktural yang terjadi selama puluhan tahun dalam konteks pengelolaan pertambangan dan mineral kita. Nah, ini kan di kejaksaan ini kan kebanyakan uang yang dipakai untuk money laundering itu uang-uang yang kemudian diambil dari pengusutan kasus-kasus besar yang terjadi dalam konteks pertambangan dan penggalian, terutama batubara. Batubara dan CPO ya. Iya, kalau kita menggunakan logika dan kacamata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang itu, yang dilakukan oleh orang-orang di kejaksaan itu bukan sebatas korupsi biasa, Bang. Ini udah masuk ranah TPPU. Ya, makanya Febri kan diduga itu, diduga melakukan itu. Makanya saya sepakat dengan penetapan status tersangka yang diberikan oleh polisi kemarin, Polri kemarin. Ini udah masuk dalam ranah TPPU nih, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau menggunakan logika dan sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu punya 3 pola kelas, Bang. Yang pertama adalah placement, yang kedua layering, dan yang ketiga itu integration. Jadi placement itu uang diambil, misalnya di kejaksaan uang itu diambil dari proses penyidikan itu. Ya, diambil disita, tapi uang ini belum bisa go public. Iya. Karena ketika dia go public, misalnya dia dimasukkan ke dalam sistem perbankan, itu alarm PPATK bunyi. Iya. Karena perbankan kan dia terintegrasi itu dengan PPATK, dengan BPK. Makanya dia harus melewati proses layering dulu. Layering itu proses penyamaran, jejak atau asal-usul dari uang tadi itu. Setelah melalui proses pembersihan itu, baru dia masuk pada posisi integrasi. Uang itu bisa digunakan kembali. Namun, yang dilakukan oleh polisi kemarin ketika melakukan penggeledahan itu saya kira itu bagian dari placement. Uang yang belum bisa go publik. Harta-harta yang dikonversi yang belum bisa go publik. Pelan-pelan ya. Makanya dia pelan-pelan. Tapi, ada beberapa catatan dari sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Uang-uang itu udah jauh dari proses tahap placement. Itu udah masuk layering, bahkan integration. Udah dipakai untuk membiayai investasi di berbagai macam perusahaan yang saya sebutkan tadi. Ada sekitar 16 perusahaan secara beruntun yang transaksinya dimulai dari tanggal 16 November 2022 yang terakhir 2 Desember 2024 itu. Dan di sana ada beberapa perusahaan itu yang Febri Ardiansa itu langsung muncul tampil sebagai beneficial owner. Bahkan di satu perusahaan yang saya sebutkan tadi, TI, yang diakuisisi dengan perusahaan PPM, itu nilai akuisisinya 1,5 triliun, Bang. Menempatkan Febri Ardiansa itu sebagai pemilik saham mayoritas 95% dari perusahaan itu. Ya udah ngeri kita lihatnya itu. Ini bergerak di bidang tambang juga, verifikasi dan inspeksi batu bara itu. Nah, artinya saya bilang apa dalam konteks ini? Jadi posisi kejaksaan kita itu mau rusak. Makanya saya bilang konteks bernegara kita muter-muternya cuma di situ aja tuh. Dan ini bukan cuma dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saya suka membaca riset, saya suka membaca data global. Seperti yang dikatakan tadi persis. Banyak riset-riset terkait dengan public policy, hukum, dan juga ekonomi yang memang memandang Indonesia itu negatif sekali.
Dan salah satu riset terkemuka dunia yang sering dirujuk oleh para investor untuk masuk ke Indonesia itu World Justice Project. Itu memposisikan indeks negara hukum Indonesia itu pada posisi yang disebut oleh Pentagon itu sebagai failed democracy. Ya. Itu negara yang gagal, negara yang cacat secara demokrasi. Kenapa? Karena supremasi hukumnya itu di bawah kaki pejabat. Diinjak-injak. Emang negara luar tuh polisi kayak gimana sih, Pak? Lo kan lama di luar tuh. Polisi. Tapi bagi saya nggak berhenti pada sebatas reformasi struktural saja. Yes, betul. Reformasi sistemiknya juga. Karena sistem yang ada sekarang tetap ditopang oleh regulasi, pembaruan regulasi. Pasti. Yang saya kira itu kemauan presiden sendiri. Yes, kembali ke dia. Kemauan presiden sendiri. Kembali ke presiden. Karena konfigurasi politik yang kita lihat presiden dengan DPR sekarang itu melahirkan regulasi yang justru memperkuat sistem dan celah-celah korupsi itu di lembaga-lembaga penegak hukum kita. Kenapa? Karena regulasi yang ada itu semakin memberikan peluang dan penebalan kewenangan bagi polisi, TNI, untuk kemudian masuk ke dalam ruang-ruang sipil. Mereka kalau ditarik balik ke barak, itu mereka nggak punya kesempatan tuh. Tapi kalau dilepas masuk ke dalam ruang-ruang publik bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan politik, itu pasti kena dia. Gini loh, gini, Bung. Karena kalau dilarikan dari polisi ke kejaksaan ini melukai prinsip hukum. Udahlah ini. Karena dalam hukum itu ada yang disebut sebagai nomine iudex in causa sua. Yeah. Oke. Ini kita menyerahkan sebuah peristiwa hukum untuk kemudian ditelisik sampai ke akar-akarnya terhadap lembaga, di mana lembaga itu bersarang oknum-oknum yang memang basisnya perilaku korup tadi. Ya. Saya kira begitu. Ya, dan Mari kita mengakhiri kecemasan kita dan terus berjuang, bro. ya betul.